Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pelajaran Sekolah Sahabat kita. Namun sebelum kita akan memulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami siap untuk belajar akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat kami. Kiranya Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh memahami apa yang dimaksudkan oleh pembelajaran Sekolah Sahabat kami ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, kita telah memasuki di pelajaran kita, pelajaran yang ke-6 dengan judul besar yaitu Melewati Laut Merah. Namun di sini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Minggu. Pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan. Ini menggambarkan saat puncak dari 10 tulah, ya, 10 tulah yang Tuhan berikan atas Mesir, yaitu kematian semua anak sulung. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sikap Firaun yang sebelumnya begitu keras hati dan menolak perintah Allah. Betapa menariknya bahwa Firaun ketika menyuruh orang Ibrani untuk pergi dan beribadah menambahkan permintaan ini, dan berkatilah aku juga, dan berkatilah aku juga. Mengapa dia Raja Mesir, seorang Tuhan di bumi di antara rakyatnya menanyakan hal itu? Kedengarannya seolah-olah dia akhirnya memahami kuasa Allah orang Ibrani dan ingin mendapatkan manfaat darinya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana ketika Firaun dia memperbolehkan orang-orang Israel yang ada di sana supaya apa? Pergilah kepada Tuhan. Supaya apa? Dia pergi menyuruh orang-orang di sana untuk ini merupakan titik balik, ya. Yang awalnya dia keras hati, ya, dia nggak mau membiarkan orang-orang di sana supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tapi apa? Di sini merupakan puncak dari titik balik pertobatan dari Firaun ini, ya. Bagaimana dia menyuruh orang-orang pada saat itu supaya mereka kembalilah, mereka beribadahlah kepada Allah. Setelah tulah terakhir, Firaun akhirnya menyerahkan dan bahkan mendesak Musa dan bangsa Israel untuk segera pergi. Bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi seluruh keluarga, ternak dan harta benda mereka. Ya, bukan hanya orang-orang dewasa, tapi apa? Seluruhnya. Ya, bahkan sampai dengan ternak, harta benda mereka, dia suruh apa? Pergi, bawalah semua itu. Ya, kembalilah itu. Permintaan Musa kepada Firaun sebelumnya sering ditolak karena dianggap tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan logika kekuatan Mesir. Namun Allah membuktikan bahwa ketika dia bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Dalam kejadian ini bangsa Mesir sendiri ikut berpartisipasi dalam mempercepat pembebasan Israel. Mereka memberi perak, emas, dan pakaian kepada orang Israel yang pada akhirnya menggenapi janji Tuhan bahwa umatnya tidak akan keluar dari perbudakan dalam keadaan kosong tangan. Ya, jadi ini juga bagaimana menggenapi, ya, bagaimana Tuhan dulu pernah bilang berkata bahwa umat-umatnya itu akan keluar dari tanah Mesir ini tidak dengan hanya tangan kosong, ya. Nah, buktinya ini orang-orang Mesir pada saat itu mereka juga berpartisipasi apa? Mereka memberikan perak, emas, ya, kepada apa? Bahkan pakaian pun, ya, mereka memberikan kepada orang Israel sebelum apa? Mereka meninggalkan tanah Mesir. Fenomena ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan umatnya, tetapi juga memulihkan dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan baru yang layak. Tuhan bisa menggunakan bahkan musuh umatnya untuk memberkati mereka. Ini juga merupakan satu pelajaran yang bagus, ya, pelajaran yang penting. Bagaimana apa? Tuhan bisa menggunakan bahkan musuh kita pun, musuh mereka, ya, sekalipun untuk apa? Untuk memberikan berkat kepada kita. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan bukan sekedar rutinitas, melainkan wujud nyata dari hubungan dengan Allah yang hidup. Meskipun ketaatan ini sering mendapati tantangan, penolakan atau dianggap aneh oleh dunia, Allah akan membela dan membuka jalannya sendiri, ya. Kalau kita melihat bagaimana dari Tuhan memberikan tulah pertama kepada Firaun, kepada bangsa Mesir, ya, mereka menganggap ini aneh, ya. Ketika Musa memberitahukan, enggak, ini permintaannya aneh gini, sehingga mereka menolak. Tapi apa? Walaupun mereka menganggapnya aneh, tapi apa? Tuhan selalu bekerja, Tuhan bekerja supaya apa? Tuhan mau membuktikan bahwa ini loh kuasa Tuhan itu seperti ini, sehingga apa? Mata mereka, hati mereka terbuka, ya. Ini menjadi aplikasinya itu, jangan takut
untuk taat. Ketika Tuhan memanggil kita untuk setia dan taat dalam ibadah maupun pelayanan, kita harus melangkah tanpa takut pada penolakan atau tantangan. Bahkan jika kita dianggap tidak masuk akal, Tuhan tahu waktu dan cara untuk membuktikan kehendaknya. Lalu yang berikutnya, mari kita percaya kepada kuasa pemulihan Allah. Seperti Israel yang keluar dengan berkat dari Mesir, kita pun percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan bahkan hal-hal selama ini dirampas oleh keadaan atau orang lain. Ya, meskipun kita sekarang mengalami mungkin kesusahan, banyak sekali tantangan, atau mungkin bahkan kalau kita bilang banyak bagian-bagian kita yang diambil oleh orang lain, tapi di sini Tuhan mampu memulihkan, sama seperti bangsa Israel. Mereka semua diambil kekuasaannya, diambil alihnya, mereka dibudak, tapi Tuhan mampu memulihkan mereka. Lihat, beribadah sebagai hak istimewa, bukan beban. Dunia mungkin memandang ibadah sebagai beban atau formalitas, tetapi bagi umat Tuhan itu adalah panggilan mulia untuk menjalin relasi dengan Sang Pencipta. Ya, jadi kembali lagi disuruhkan tadi di judul kita, pergilah dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, beribadah ini bukanlah suatu hal yang main-main ya. Beribadah ini merupakan suatu hal yang harus ya. Beribadah itu kepada Tuhan. Jangan sama kayak orang Mesir ya. Mereka menyembah dewa. Mereka menganggap matahari itu dewa mereka, sumber segalanya bagi mereka. Padahal yang sebenarnya itu Tuhan adalah tempat di mana sumber dari segala sumber, maupun sumber makanan kita, sumber kehidupan kita, apapun yang kita dapat itu berasal dari Berasal dari Tuhan. Makanya beribadah kepada Tuhan itu bukanlah suatu hal yang aneh ya. Ini merupakan hal yang wajib. Karena Tuhan adalah pemilik, Tuhan adalah penciptaan ya. Tuhan yang memiliki semuanya. Jadi yang menjadi kesimpulannya itu, Tuhan memanggil umatnya untuk keluar dari belenggu dosa dan perbudakan dunia agar dapat beribadah dengan bebas kepadanya. Proses menuju kebebasan rohani seringkali penuh tantangan seperti yang dialami bangsa Israel. Namun kuasa Tuhan jauh melampaui kekerasan hati manusia ketika kita taat dan tetap setia. Tuhan bukan hanya membebaskan tetapi juga memberkati dan memulihkan kita. Maka marilah kita menjadikan ibadah sebagai pusat hidup, karena disitulah kita menemukan arti kebebasan yang sejati di dalam Tuhan. Ya, kembali lagi ketika pelajaran ini mengingatkan kita beribadah kepada Tuhan. Karena ketika kita beribadah kepada Tuhan, di situ merupakan pusat kebebasan sejati yang akan kita terima. Sama seperti orang-orang orang-orang Mesir, seperti Firaun. Ya, mereka menyembah dewa-dewa mereka, tapi mereka mendapatkan kekosongan di dalam diri mereka ya. Dan di sini juga membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari dewa-dewa yang mereka sembah itu. Jadi biarlah dengan pembelajaran kita pada saat ini mengingatkan kita supaya mari kita tetap taat beribadah kepada Tuhan, bukan kepada dewa-dewa yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.